Loser, sumber kehidupan jutaan penduduk Aceh dan Sumatera. Ayunan langkah saya kali ini untuk bertemu penduduk Sumatera lainnya, yang kerabatnya pernah saya temui di Kalimantan. Menginap di salah satu penginapan di Bukit Lawang, jadi salah satu cara saya menikmati pesona hutan Loser. Cara terbaiknya, berjalan masuk, bertemu para penghuni hutan. Nama Bukit Lawang di Taman Nasional Gunung Loser sudah terkenal di dunia. Diambil dari nama Gunung Loser yang menjulang 3.400 meter di atas permukaan laut, Taman Nasional ini masuk dalam situs warisan dunia UNESCO pada 2004 dan ditetapkan sebagai cagar biosfer sejak 1981. Apa sebenarnya arti dari aneka label yang disematkan pada Taman Nasional seluas lebih dari 1 juta hektar yang terbentang di antara 2 provinsi, Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara? Saya menemukan jawabannya saat berada di dalamnya. Hutan tempat saya melangkah ini adalah potret terbaik hutan hujan tropis di Indonesia dan dunia. 4.000-an jenis tanaman tumbuh subur di tanahnya. Di antara pepohonan yang menjulang mencapai 70-an meter. Pohon-pohon buah jadi penyuplai utama bahan pakan bagi para satwa yang hidup di hutan. Salah satunya satwa liar yang sudah saya tunggu-tunggu. Saat menuju ke lokasi feeding camp atau area pemberian makan orangutan, ada sesuatu yang menghentikan langkah saya. Dari pemandu lokal, saya mendapat informasi mengenai orangutan betina yang baru saja saya jumpai. Wati yang satu di sebelah kirinya, yang di sini? Itu Wati anaknya. Wati, oh ini anaknya juga. Pesek sudah tiba di feeding camp. Tangannya memegang botol susu. Ternyata botol itu berasal dari Wisnu yang sudah lebih dulu berada di area feeding. Wisnu memberitahu saya, si kecil yang digendong Pesek bernama Valentine. Ia lahir pada 14 Februari 2013. Sementara sang ibu menikmati sarapannya, Valentine punya kesibukan lain. Wisnu salah satu petugas Taman Nasional Gunung Loser yang bertugas di Bukit Lawang sudah cukup lama mengenal Pesek. Saya melihat kegembiraan di raut wajah setiap orang yang ada di feeding camp. Bagi sebagian orang, apalagi turis asing, pemandangan ini cukup langka. Wow, di feeding camp ini kita bisa lihat orangutannya dengan jarak yang dekat sekali, 10-20 meter. Tapi memang sebaiknya dan memang diharuskan sih agar kita nggak terlalu dekat dengan orangutannya, juga nggak menyentuh ataupun memegang mereka. Ini tujuannya supaya mereka ya tetap nyaman berada di alam liar. Dan menikmati kegiatan harian mereka tanpa banyak gangguan. Pemandangan yang sederhana, tapi begitu berarti terutama bagi mereka yang melihatnya untuk pertama kali. Do you mind telling me why do you choose Sumatra? I mean, you read about Borneo as well, but what makes you more interested in Sumatran orangutan? It's the village of Bukit Lawang. Oh, okay. We saw pictures and we read in travel blogs and the experience we read about were amazing. Oh.
Ternyata, saat saya asik mengobrol bersama Danae dan Dennis yang datang dari Cologne, Jerman, datang orangutan betina bernama Seppi. Wih, kok diambil sepi, kau pun tak titip-titip. Seppi juga tak sendiri. Ada sang anak yang menemaninya. Ini orangutan betina nih, namanya Seppi. Dia sudah rehabilitasi di sini dan dirilis di Taman Nasional Gunung Leuser. Sekarang dia udah punya anak, anaknya lahir di sini. Di sebelah situ anaknya ditinggal. Seperti pesek dan anaknya, Seppi juga melahap buah-buahan yang diberikan Wisnu di feeding camp. Jika tak sedang musim buah di hutan, lebih banyak orangutan datang ke feeding camp, seperti hari ini. Tunggu aja biar dia kita ikutin dia. Sepertinya Seppi berhasil membuat gemas Florencia yang datang jauh dari Chile. Sesekali saya melihat Wisnu harus mengingatkan Florencia agar tak berada terlalu dekat dengan orangutan. Florencia dan pasangannya Joachim baru pertama kali melihat orangutan di alam bebas. What do you think about this place? Is this like what you're expecting? Expensive one. Teach you Sumatra. I mean, like there's also Borneo, and what makes you? touristic. That's why. Okay, how do you find out about this place? We love it. We want to come again and again. And it's in the opposite part of the world, but we want to come back. Sinar matahari semakin tinggi. Feeding camp pun semakin ramai. Sore ya, Bukan hanya oleh orangutan. jam 4 saya sudah pulang. Udah boleh. Tak lama muncul satu sosok remaja, Wati, kakak dari Valentine. Orangutan lainnya berdatangan. Lagi-lagi betina dan sedang merawat anak. Sayang tak semua kebagian buah. Kalau Juni ini anaknya Januar, dia selalu terlihat lebih dekat, minta dekat terus sama induknya, jadi belum berani lepas, ditinggal sendiri. Beda sama yang lain, tadi ada dua anak lainnya, begitu nemu pohon sendiri habis makan, dia langsung pergi. Tapi kalau yang ini enggak, dia nempel terus sama induknya. Orangutan yang sering muncul di feeding camp umumnya memiliki nama panggilan. Ini dilakukan agar mudah mengenali dan mengidentifikasi mereka. Jika sehari-hari kita mengenal istilah time management atau manajemen waktu, saya rasa orangutan juga punya itu. Dalam dunia orangutan, ada waktunya feeding atau makan. Lalu, ada waktu untuk moving atau bergerak. Karena itu, setelah makan, biasanya para orangutan bergerak menjauh dari feeding camp. Saya dan Wisnu membuntuti mereka yang bergerak di rimbunnya belantara Sumatera. Tak mudah mencari mereka di antara pepohonan. Kuncinya harus kuat mengadah ke atas melihat gerakan yang muncul di setiap pohon. Tapi sepertinya ada yang sudah lebih dulu mengawasi saya dari atas. Itu Juni. Saya sedikit teringat saat menyusuri hutan di Kalimantan, saya banyak bertemu orangutan jantan. Kebanyakan dari mereka adalah orangutan jantan terbesar di areanya, atau male dominan.
Orangutan jantan lebih sering terlihat menyendiri karena mereka satwa soliter. Namun beda dengan orangutan betina yang biasanya hampir selalu ditemani oleh 1 atau 2 keturunannya dalam satu area tertentu. Anak yang masih bayi biasanya selalu digendong, seperti yang saya lihat di Bukit Lawang. Kalau bertemu Pesek dan anaknya Valentine di area feeding camp tadi, di sekitar keberadaan Pesek juga ada Wati, anak pertama Pesek yang mulai remaja. Saat di feeding camp, betina lainnya, Juni, juga terlihat bersama sang anak. Saat trekking di dalam hutan pun, lihat, ada sepi. Orangutan berpindah pohon dengan cara meraih ujung-ujung ranting pohon. Anak sepi, Kasa, tak mau ketinggalan. Dengan cara bergelantungan pada batang pohon, ia mendekati sang ibu. Kadang saya melihat Kasa harus menggoyang-goyangkan badannya agar bisa meraih badan si ibu. Jika batang pohon terlalu jauh dari jangkauan sang anak, sepi akan membuat badannya menjadi jembatan bagi si kecil, agar dapat menyeberang dari satu pohon ke pohon lain. Kala lelah, Kasa memilih digendong oleh sang induk. Mengikuti sepi dan anaknya Kasa, saya bisa melihat langsung perilaku mereka dalam hubungan ibu dan anak. Orangutan betina yang sedang mengasuh anak, dia akan cenderung lebih protektif terhadap si anak. Jadi kemanapun anak menjelajah harus selalu ada dalam jarak pandang dia, jadi bisa terus diawasi. Seperti yang dilakukan Sepi ini terhadap anaknya. Hubungan antara orangutan induk dan anaknya sangat erat. Bayi orangutan mempelajari segala sesuatunya dari sang induk. Saya rasa saya tidak akan pernah bosan menikmati setiap sisi hutan Leuser. Apalagi jika ditemani makhluk kecil ini. Itu juga yang sepertinya dirasakan oleh Wisnu yang menemani saya sepanjang hari. Kamu punya ketertarikan khusus nggak sih sama hutan atau satwa liar atau apa yang membuat kamu bisa betah? Karena kan nggak semua orang suka. Sangat Mbak, sangat. Mungkin karena saya dilahirkan juga di desa, jadi perbedaan saya juga dekat dengan alam. Lebih dari 5 tahun menjadi pemandu wisata di Bukit Lawang, kini Wisnu diangkat menjadi petugas di Taman Nasional. Salah satu tanggung jawabnya, memberi makan orangutan di feeding camp. Kegiatan ini ia lakukan 2 kali setiap harinya, di pagi dan sore hari. Wisnu beruntung, lahir dan dibesarkan di alam yang menurut saya begitu megah ini. Saya kagum, karena pemuda ini tak hanya merasa memiliki, tapi ia juga berusaha berbagi. Kemudian saya lihat juga ada beberapa tour guide yang mungkin tidak begitu paham tentang itu ya. Jadi kalau menurut saya kan peran tour guide itu penting banget ya, karena dia di paling depan informasi, menyampaikan itu kepada turis, kepada warga, masyarakat gitu kan. Menurut kamu apa sih yang harusnya seorang tour guide itu seperti apa ketika dia memberikan informasi tentang orangutan dan hutan? Kalau menurut saya seharusnya mereka harus paham mana yang bisa kita lakukan di hutan dan mana yang tidak bisa kita lakukan di hutan. Oke, dari hal-hal yang simpel ya? Iya, dari hal simpel aja Mbak. Dan tanamkan ke diri kita, kalau kita masuk ke hutan, kita ini adalah tamu.
Kita ini tamu, kita bukan pemilik hutan, Mbak. Karena hutan ini punya masyarakat seluruh dunia, kan? Suasana di Bukit Lawang menggambarkan apa yang Wisnu maksud. Taman Nasional Gunung Luser dan Ekosistem Luser adalah kantung populasi orangutan Sumatera. Hutan tempat saya berjalan ini adalah titik terbaik peluang bertemu orangutan di alam liar. Tapi fakta lainnya membuat peluang ini meredup. Orangutan masuk kategori satwa hampir punah. Populasi orangutan di alam liar kian merosot. Sepi, kasa, cuni, dan orangutan-orangutan lain yang saya temui di Bukit Lawang adalah bagian dari 6.000-an orangutan yang diteliti pada 2008 tersisa di alam liar Sumatera. Apa yang membuat angka ini terus berkurang? Ada banyak hal, salah satunya ini. Perburuan ilegal satwa dilindungi masih terjadi di beberapa kawasan hutan. Lalu, ini. Saya melihat loser yang kaya ternyata begitu rapuh. Ia jadi target serangan banyak kepentingan, terutama kepentingan manusia. Sekarang ini ada patroli, TFCID melaksanakan semuanya. Komitmen warga yang muncul di Desa Halaban ini adalah buah dukungan mereka yang peduli nasib hutan Sumatera. Lewat program yang didukung oleh Tropical Forest Conservation Action atau TFCA Sumatera, Orangutan Information Center OIC telah memperbaiki 261 hektar lahan hutan yang rusak di Taman Nasional Gunung Loser. Jauh hari sebelum tanaman ini tumbuh dan memulihkan kondisi tanah, ada proses lain yang jadi bagian penting restorasi. Kita memang pertama menebang sawit dulu, kemudian kita selain itu sebenarnya kita yang kita lakukan adalah pelibatan masyarakat itu dulu. Oke, yang sepanjang 2007-2008 itu kita sebenarnya melakukan proses capacity building, peningkatan kapasitas kepada masyarakat dan juga pemahaman. Yang penting itu supaya mereka paham bahwa yang kita lakukan ini adalah bagian dari konservasi untuk Taman Nasional Gunung Loser. OIC giat melibatkan masyarakat untuk memulihkan hutan, termasuk mereka yang masih belia untuk bersama-sama belajar dari alam. Kita ingin mereka yang terlibat dalam proses semua restorasi dari awal, dari mulai produksi bibit, penanaman, perawatan, pemupukan dan sebagainya, sehingga mereka ada merasakan manfaat ekonomi. Tak mudah memperbaiki kondisi tanah yang rusak akibat ditanami sawit. Proses restorasi sempat tersandung ilalang. Pesatnya pertumbuhan ilalang di lokasi restorasi jadi musuh tanaman hutan yang sedang tumbuh. Bersama manajer restorasi OIC Rio Ardi, saya melihat langsung kondisi lahan yang tertutup ilalang lebat. Tapi Rio memberitahu saya mereka punya senjata alami yang bisa memberantas ilalang. Makaranga. Pantas saja, saya melihat camp restorasi ini dikelilingi makaranga, yang ketika daun-daunnya jatuh akan membentuk kompos alami yang bisa membunuh ilalang. Setelah ilalang berhasil diberantas, langkah selanjutnya adalah menanam tanaman hutan, seperti meranti, halaban,
sungkai, dan pohon buah. Suasana segera berubah saat saya masuk ke kawasan hutan Loser yang masih sempurna. Kami bergabung bersama beberapa mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara yang sedang magang mencari anakan pohon. Ini anakan. Tadi salah satu metode selain menggunakan biji ya untuk menanam kembali pohon. Jadi kita cari anakan. Di sini digunakan metodenya anakan ini dari hutan, dari tanaman yang ada di hutan aslinya ya, hutan Loser ya, hutan primernya ini. Ya, di sini Sorea partifolia. Bahasanya meranti. Ya. Anakan ini tak langsung bisa ditanam kembali. Saya harus membawanya lebih dulu ke sebuah pondok. Di pondok lalang ini, bibit dan anakan dari pohon di hutan primer dirawat dan diberi pupuk hingga cukup usia untuk ditanam kembali di kawasan hutan yang rusak. Nggak semuanya berhasil kan, berarti ada yang ditanam, ada yang mati gitu. Iya. Rio memberitahu saya untuk merobek beberapa ujung daun. Tujuannya untuk mengurangi penguapan, agar tanaman tak cepat mati. Anakan yang tumbuh subur dan mencapai usia di atas 6 bulan, itulah yang lalu ditanam kembali. Seperti pohon tualang yang punya nama latin Compassia excelsa ini. Tanaman yang termasuk jenis slow growing atau lama tumbuh ini telah siap kembali ke hutan. Pohon tualang yang saya tanam hari ini tampak begitu mungil. Tapi kelak, ia akan tumbuh besar. Daun-daunnya akan jatuh, berkumpul membentuk serasah yang memulihkan tanah. Dan ia akan tumbuh lebih besar lagi, menjadi atap rumah yang sempurna. Lagi orangutan betina yang lagi ngasuh anak. Memang sepanjang jalur trekking saya ini lebih banyak menemukan orangutan betina, terutama yang sedang ngasuh anak. Nggak heran karena memang yang betina ini daya jelajahnya biasanya lebih dekat kepada pakan pohon pakan mereka, atau misalnya di sini ada feeding camp. Sedangkan yang jantan dia daya jelajahnya lebih luas. Setelah feeding dan moving atau bergerak, ini sepertinya waktunya resting atau beristirahat. Si kecil Kasa tetap terlihat di dekat sang induk. Ada juga yang memilih berdiam di sarang. Apa yang saya nikmati di Bukit Lawang hari ini? Berawal dari gigihnya upaya rehabilitasi orangutan Sumatera yang dikomandoi peneliti asal Swiss Regina Frey dan Monica Berner. Kini kandang ini tak lagi berpenghuni. Sejak 1996, Bukit Lawang tak lagi berfungsi sebagai tempat rehabilitasi orangutan. Tempat ini juga sudah dianggap tidak terlalu tepat lagi untuk melepas liar orangutan, karena populasi orangutan liar di dalamnya sudah dianggap cukup. Tapi bukan berarti mereka bisa hidup tenang. Sepanjang 2012 hingga 2014, Orangutan Information Center (OIC) menemukan puluhan orangutan terjebak di perkebunan warga. 23% mereka selamatkan di antara pepohonan sawit, dan 30%-nya disita dari warga.
Karena itu, melindungi rumah orangutan jadi agenda penting. Di Bukit Lawang, OIC bersama Taman Nasional dan warga giat berpatroli mengecek kondisi hutan. Ini adalah salah satu primadona hutan Leuser. Nilai komersil meranti yang tinggi membuatnya jadi incaran para penebang liar. Dalam konteks TFCA yang mendukung kami, itu kita mentargetkan hampir sekitar 120 hektar kawasan yang harus kami amankan dalam kurun waktu setahun, sejak 2013 akhir. Pengamanan kawasan kan kaitannya dengan perambahan, penebangan liar. Kenapa bisa itu masih terjadi di kawasan yang ekoturismenya udah berkembang seperti ini? Di awal-awal pelaksanaan patroli ada upaya perburuan ke dalam kawasan, tetapi masuknya tidak dari daerah sini, masuk dari desa-desa lain, masuk ke dalam kawasan. Oke, berarti dia masuk sampai ke area Bukit Lawang? Sampai ke dalam. Hingga saat ini, OIC telah mengembalikan 25 orangutan hasil rescue ke hutan Sei Betung. Ya, bagi mereka yang beruntung, ada hutan Sei Betung yang siap menampung. Tapi bagaimana dengan nasib mereka yang kurang beruntung? Sebagian dari mereka masih dirawat di Batu Belin, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pusat karantina milik Yayasan Ekosistem Lestari atau YEL yang dibangun pada 2002 ini kini menampung 46 orangutan. Di klinik, saya berkenalan dengan salah satu penghuni terbarunya yang baru berusia 10 bulan. Tak sembarang orang boleh menyentuhnya. Dan waktu pertama datang kondisinya sangat luar biasa. Dia nggak seseger ini, kurus, terus susah bernafas, terus dehidrasi berat ya. Jadi kulitnya ini tidak seelastis sekarang ya, kering banget gitu. Dan ternyata kita terkejut. Jadi waktu itu karena malam jadi nggak terlalu perhatian. Cuma saya ngerasa ada yang aneh dengan muka anak ini gitu. Baru kelihatan pas paginya. Baru kelihatan pas pagi. Nggak pas udah nyampe karantina kali ya, karena kan di mobil pulang. Ternyata nggak ada hidung gitu. Ada itu hidung sih, ya? Cuman cuping hidungnya itu seperti bekas dipotong orang. Ini kan ada bagian hitam di bagian hidung dia ya. Jadi itu seperti bekas parang atau benda tajam yang menyayat bagian hidung dia. Jadi dia tidak punya cuping hidung, terlihat cuman ada satu lubang. Aduh. Kalau normalnya berarti kan bukan karena lahir seperti itu, bukan ya? Ini bekas benda tajam. Si bayi orangutan yang diberi nama Binawana disita YEL dari tangan warga di Kutacane, Aceh. Sehari-hari, Binawana dan bayi orangutan lainnya dirawat dan dilatih agar dapat kembali ke hutan. Jika dirasa telah cukup sehat, orangutan yang ada di kandang isolasi akan bergabung bersama orangutan lainnya di kandang sosialisasi. Kandang ini dirancang saling terhubung satu sama lainnya, agar para orangutan bisa berinteraksi. Sejak 2002 hingga 2014, YEL aktif melepas liar orangutan Sumatera. 56 orangutan dilepas liar di Janto, Aceh Besar, dan 164 orangutan dilepas liar di Jambi. Perhatian saya lantas tertuju pada 4 orangutan, yang menurut Dr. Yeni tak akan bisa dilepas ke hutan. Leuser, jantan yang pernah tertembak di mata dan kini ia buta. Tila, orangutan berusia 18 tahun yang menderita hepatitis B. Deknong, orangutan betina yang setengah lumpuh akibat penyakit radang sendi. Dan Fajrin, jantan dewasa yang pernah tinggal di Malaysia.
Karena itu, lewat Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP), YEL sedang merancang sesuatu. Saat ini, apa yang ada di hadapan saya ini masih berupa kolam ikan, parit-parit, dan kebun buah. Tapi Ian Singleton, pakar orangutan asal Inggris yang sudah puluhan tahun menetap di Sumatera Utara, akan mengubah ini menjadi ini. Berada di pondokan ini, saya seakan ikut masuk ke alam pikiran Ian. Di lokasi inilah nantinya ia berharap masyarakat bisa melihat langsung sosok loser dan orangutan yang sakit lainnya. Saya pikirkan gini, karena tadi Ian bilang ini strategis karena dekat jalan, dekat medan. Justru yang dipikirkan saya, apa enggak justru itu yang jadi bahayanya ya? Enggak, karena kan dia dekat sekali dengan manusia, perumahan misalnya atau jalanan gitu. Apakah mereka orangutan yang ada di sini tidak akan lepas ya. Dia akan sebenarnya terkandang di pulau dan tidak bisa seberang airnya. Orangutan nggak bisa berenang. Jadi otomatis dia sepertinya captive. Okay. Dan pengunjung yang datang ke sini tidak akan ada kontak sama orangutan sama sekali. Tak hanya jadi rumah bagi ratusan jenis satwa liar termasuk orangutan yang dilindungi, loser juga jadi sumber air bagi kehidupan warga yang ada di sekitar dan juga penduduk yang hidup di Aceh dan Sumatera Utara. Saya nggak menyangka sungai-sungai di Aceh dan juga Sumatera Utara ini begitu indah-indah. Dan Sungai Bahorok ini menjadi daya tarik utama bagi turis yang berkunjung ke Bukit Lawang. Hulunya ada di Loser. Konservasi bukan hal yang rumit seandainya kita mau berpikir jika hutan lestari maka manusia bisa mandiri. Kemandirian itulah yang saya lihat di Desa Bukit Lawang. Salah satunya terpancar dari sebuah warung. Berbekal uang tabungannya sejak menjadi tukang masak dan pemandu wisata di Bukit Lawang, Samsul menafkahi istri dan 2 anaknya dari usaha warung dan penginapan yang dirintisnya sejak 2006. Sambil makan siang, saya mencicipi masakan Bang Sam. Ya, menu kita di sini tuh 80% Western lah. Karena memang tamu kita itu kan mungkin ya lebih dari 95% Western kan. Jadi itu makanya memang menu kita itu lebih dominan ke Western gitu kan. Tapi karena saya turis lokal jadi dikasih mie goreng yang pedas ya. Rasa cabai rawitnya kalau turisnya bule. Enggak, kita enggak buat pedas sama sekali ya. Warung Sam tak pernah sepi turis. Pada 1995, kunjungan turis mancanegara di Bukit Lawang mencapai lebih dari 20.000 orang. Namun, pariwisata di kawasan ini pernah melewati masa kelam, tatkala jumlah turis asing menurun drastis menjadi hanya 1.000-an orang pada 2004. Banjir bandang yang menghantam Sumatera Utara pada 2003 turut menghancurkan kawasan Bukit Lawang.
salah satu hotel yang pertama di Bukit Lawang, Sibayak, pernah hancur terkena banjir. Namun, sejak 2005, kawasan wisata ini bangkit kembali. Penginapan dan restoran makin berjamur. Saya melihat tepi Sungai Bohorok makin padat, dihiasi ratusan penginapan yang dikelola oleh warga lokal. Termasuk penginapan yang berawal dari 3 buah kamar di Sam's Bungalow. Kini, Samsul pemiliknya punya 5 kamar, 1 warung dan menyusul sebuah pondok spa. Yang kepuasan paling puas tuh apa sih mengelola punya guest house ini? Setelah kita punya tamu sendiri, maksudnya setelah kita tamu itu datang ke kita dengan kontak langsung gitu kan, dengan rekomendasi dari tamu-tamu yang udah pernah minat dari tempat kita gitu kan, jadi merasa merasa puas lah gitu. Itu artinya berarti kita kerja kerasnya dapet gitu kan. Rekomendasi dari mulut ke mulut berbuah keuntungan hingga 50 juta sebulan bagi penginapan yang dikelola Sam dan istrinya Yvette. Harga penginapan di Bukit Lawang bervariasi dari Rp300.000 hingga Rp500.000 per malam. Paket wisata yang ditawarkan di sini pun beragam. Mulai dari berendam hingga mengendarai ban bekas di Sungai Bohorok alias tubing. Musim libur Juli hingga Agustus, jajaran toko souvenir yang saya lewati ini sudah pasti dikerubuti turis. Saya senang melihat pesan-pesan konservasi menempel di beberapa cenderamata. Saya harap pesan untuk selalu menjaga hutan juga bisa kita sebar demi pesek. Juni dan kawan-kawannya. Di Loser, saya mengenal lebih jauh kekayaan alam yang kita miliki. Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan penunjang kehidupan. Di dalamnya ada segudang ilmu. Tempat ini mengajari saya. Mungkin jalan terbaik melihat dunia terbentang melalui sebuah rimba.